ekspansi ekonomi secara linier. Nah, sekarang itu adalah bagaimana kita melakukan evaluasi ekonomi dari suatu pabrik dengan cara cash flow. Jadi dalam cash flow itu ada macam-macam tabelnya. Yang pertama adalah umur pabrik, kemudian jumlah modal sendiri dan modal pinjamannya, kemudian di kolom yang lain itu ada bunga pinjaman bank, kemudian inflasi, kapasitas produksi pada tahun pertama, kedua, dan selanjutnya, kemudian depresiasi, semi variable cost, pajak pendapatan, dan pengembalian pinjaman. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan contohnya ya untuk cash flow ya. Oke, ini tabel cash flow-nya sudah kelihatan. Halo? Belum, Bu. Tabel cash flow-nya sudah kelihatan? Belum ada, Bu. Belum ada. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, jadi tabel cash flow-nya itu terdiri dari kolom pertama itu kolom tahun ke itu adalah kalau minus 2 itu artinya adalah sebelum pabrik beroperasi. Jadi kalau minus 1 itu artinya tahun di mana 1 tahun sebelum pabrik siap beroperasi. 0 itu adalah dia mulai mau beroperasi. Kalau sudah 1 tahun itu adalah pabrik itu adalah ketika sudah beroperasi 1 tahun, kedua, ketiga sampai ke 10 tahun. Biasanya adalah karena peralatan itu adalah rata-rata umurnya adalah 10 tahun, makanya cash flow di sini adalah sampai tahun ke 10. Kemudian kapasitas itu adalah kalau tahun pertama, kedua, ketiga karena dia belum beroperasi maka kapasitas produksinya adalah masih 0%. Kemudian biasanya tahun pertama dan tahun kedua itu berdasarkan kalau di SOA ya di SOA-nya berapa persen gitu loh. Kalau di buku Anda itu adalah ini kalau Anda menyusun pabrik nanti nggak mungkin tahun pertama langsung 100%. Nah, ini misalnya diasumsikan pada tahun pertama itu adalah kapasitas produksinya adalah 65%, tahun kedua adalah 85%, tahun ketiga dan selanjutnya adalah kapasitas produksinya adalah 100%. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Kemudian modal sendiri itu kan ada tadi kan modal sendirinya berapa? 60% modal sendiri, 40% modal pinjaman. Nah, ini berarti berapa kalau di sini yang contoh di sini adalah 50% modal sendiri, 50% modal pinjaman. Tinggal menganukan berapa dulu. Jadi ini tinggal memasukkan saja modal sendirinya nilainya berapa, modal sendirinya berapa. Kemudian penyesuaian ini adalah terkait dengan inflasi. Jadi inflasi per tahunnya berapa? Kalau di sini adalah inflasi per tahunnya adalah 5%, berarti 5% dikalikan dengan jumlah modal sendiri. Nah, ini tinggal mengalikan berapa? Jumlahnya kan tinggal menjumlahkan antara kolom 1 ditambah kolom 2. Ini inflasinya berarti 5% dikalikan dengan modal sendirinya 32 miliar sekian. Ketemunya sekian, ini ditambahkan. Ini juga
apa itu inflasi. Jadi dikalikan dengan inflasi. Jadi ini antara 32 juta tambah 34 juta karena terjadi inflasinya. Ini jumlahnya tadi adalah dikalikan dengan 5%. Kemudian ini tinggal menjumlahkan. Akumulasi yang disebut sebagai akumulasi itu adalah ditambahkan saja. Jadi 32 juta sekian. Kalau di sini berarti 34 juta ditambah dengan 32 juta. Kalau di sini 7 juta berarti 3 juta 350 ditambah 67 sekian. Ini tinggal memasukkan saja berdasarkan data di soal Anda. Ini di cash flow. Kemudian selain modal sendiri ada kolom lagi yang disebut sebagai ini kan kolom investasi. Investasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, modal pinjamannya ini tergantung tadi modal pinjaman untuk tahun pertama berapa, tahun sebelum 2 berapa, apakah langsung 100%? Kalau di sini yang di soal ini adalah pada tahun sebelum beroperasi itu modal pinjamannya masih 30% dulu, kemudian 1 tahun berikutnya itu adalah modal pinjamannya itu adalah tahun yang berikutnya adalah 70%. Ya, jadi ini 30% sama 70%, tergantung dari soalnya ya. Jadi persentasinya ini bisa berubah. Di sini inflasinya, nilai inflasinya juga berubah. Jadi nanti akan saya kasih template. Kemudian di sini kan sudah saya kasih not-not itu nanti Anda gunakan untuk mengerjakan soal yang tadi dengan menggunakan cash flow. Kemudian ketentuan ininya lagi berapanya itu nanti juga ada di soal, nanti akan saya share di LMS ya. Ini saya jelaskan sedikit. Nah, modal pinjamannya ini pada 2 tahun sebelum beroperasi itu masih pinjam 30%. Kemudian pada setelah 1 tahun itu pinjam 70% sisanya. Bunganya ini tergantung dari bungamu. Kalau di sini di kasus ini adalah bunga banknya adalah 12%. Berarti tinggal modalnya 12% dikalikan dengan pinjamannya berapa. Ya. Dijumlah tinggal menjumlahkan saja antara kolom 5 dengan kolom 6. Ini juga demikian, tinggal menjumlahkan akumulasi berarti kan jumlah total yang ada di sini berapa. Kalau akumulasi di sini kan masih sama dengan ini kolom 7. Kemudian akumulasi ini berarti 72 juta sekian ditambah 29 juta. Di sini berarti 100 juta 101 miliar ditambah dengan 12 miliar. Kemudian di sini investasi total. Investasi total itu adalah terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, atau kolom 4 berupa akumulasi modal sendiri tambah akumulasi modal pinjaman. Tinggal menjumlahkan saja di Excel ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian pengembalian pinjaman. Pengembalian pinjaman tadi kan pinjamannya sejumlah ini. Pinjamannya itu kan ini 113 juta. Ini dari sini kan akumulasi 113 juta 800 sekian. Itu sisa pinjamannya. Nah, 113 juta 800 sekian itu kan sisa pinjaman sudah ditambahkan dengan bunga. Nah, ini mau dicicil selama 10 tahun. Berarti setiap tahunnya itu harus mengembalikannya adalah 11 miliar. 11 miliar ini harus dikembalikan selama 10 tahun. Tinggal membagi menjadi, karena dikembalikan 10 tahun berarti sisa pinjaman dibagi dengan 10 tahun. Dari sini bisa dipahami? Halo, bisa? Bisa, Bu. Oke. Kemudian sisa pinjaman itu kemudian sisa pinjaman ini kan karena belum mencicil di tahun ke-0 itu ada berarti 113. 113 juta Masian. Kemudian yang ini berarti ini sisa pinjamannya ini berarti kan jadi dikurangi dengan berarti ini sisa pinjaman dikurangi pengembaliannya berapa ya.
bagi pengembaliannya sampai di tahun ke-10 itu adalah sudah lunas ya. Sampai sini bisa dipahami? Dari mana angka-angkanya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kemudian hasil penjualan. Nah, hasil penjualan itu kan tahun pertama, kedua, ketiga itu kan belum menjual ya, masih persiapan. Maka di sini tidak ada nol semua. Kemudian baru tahun pertama pabrik beroperasi. Ini kan sebelum beroperasi maka nol semua. Ini dikalikan dengan harga jual dikalikan dengan kapasitas produksinya berapa. Jadi kalau di sini, tadi hasil penjualannya itu adalah berapa, kapasitasnya berapa dikalikan dengan harga jual. Ya, bisa dipahami di sini harga jualnya berarti kapasitasnya berapa dikalikan dengan harga jual sama apa ya, kapasitas produksinya berapa ya. Bisa dipahami ya? Iya, Bu, bisa. Oke, kemudian biaya operasi ini pada tahun 1 tahun belum beroperasi itu adalah berapa? Ininya kan masih berapa persen. Nah ini kemudian ini masih dikalikan dengan kapasitas apa ya? Dia butuh berapa? Masih 65% kan berarti masih belum semuanya. Kemudian di sini masih 85%, berarti nilai masih besarannya adalah masih jumlahnya masih 85%. Kemudian di sini ini total apa ya, biaya operasinya sudah dihitung dengan cara kayak tadi ya, kayak yang Anda tinggal memasukkan di sini. Ya. Kemudian depresiasinya berapa persen depresiasinya ya? Kalau di sini 10% ya 10%, kalau 15% ya 15%, selama 10 tahun berarti jumlahnya adalah tetap. Tinggal mengalihkan dari depresiasinya berapa. Di sini tergantung dari soal atau tergantung dari ininya berapa. Ya, bisa dipahami sampai sini? Tinggal masukkan angka-angkanya saja. Bisa dipahami? Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu, bisa. Bisa, Bu. Kemudian bunga dari sisa pinjaman. Jadi sisa pinjamannya dikalikan dengan ininya berapa? Sisa pinjaman dikalikan dengan presentasi dari bunga banknya berapa. Kalau presentasinya 12% berarti ya dikalikan 12%. Kalau presentasi bunga banknya itu adalah tergantung ini presentasi dari bunga banknya. Kalau bunga bank di sini 12%, maka 12% dikalikan dengan sisa pinjaman. Ya, bisa dipahami ya. Tinggal tergantung soalnya. Kemudian laba sebelum pajak sama pajak, ini mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Kalau tahun ke-0 tadi kan belum beroperasi, maka belum ada. Jadi di sini ada hasil penjualannya berapa dikurangi dengan
biaya operasinya, kemudian dikurangi dengan depresiasi, kemudian dikurangi dengan sisa bunga pinjaman. Ini adalah sebelum pajak. Tinggal semuanya tinggal ke bawah juga seperti itu. Kemudian laba sesudah pajak berarti dikurangi dengan pajak pendapatannya berapa. Pajak pendapatannya tadi 20% ya 20%. Kemudian kalau pajak tergantung ini undang-undang perpajakan yang dipakai. Kalau undang-undang nomor 28 itu adalah kalau di atas 100 miliar itu adalah pajaknya adalah 25%. Maka tinggal mengalihkan aja dari penjualan dikalikan dengan 25%. Pajaknya berarti labanya, berarti laba sebelum pajak dikurangi dengan nilai pajaknya. Kayak tadi ya, bisa dipahami ya, tinggal masukkan dalam sheet ya. Ya, sesudah pajak ini tinggal mengurangkan, jadi tinggal sebelum pajak dikurangi pajak, ini tidak susah. Kemudian selanjutnya adalah actual cash flow. Actual cash flow itu adalah depresiasi tambah laba sesudah pajak. Di actual cash flow itu adalah depresiasi ditambah dengan laba sesudah pajak. Ke bawah juga seperti itu. Kemudian net cash flow itu apa? Net cash flow itu adalah aktual cash flow dikurangi besar pengembalian pinjamannya berapa, ke bawah juga seperti itu ya. Ini nanti Anda sesuaikan. Jadi soal yang tadi kemudian ditambah beberapa ketentuan yang ada di buku, nanti akan saya share di LMS, tapi Anda model pengerjaannya itu adalah dengan cara cash flow ya. Nah, itu nanti yang Anda di pabrik itu nanti kalau evaluasi pabrik kimia di desain pabrik Anda itu menggunakan ini. Jadi menggunakan linier, kemudian dikombinasi dengan cash flow. Jadi untuk menghitung IRR, BEP, kemudian payback period itu menggunakan ini dua-duanya. Ya, jadi tidak boleh hanya satu. Jadi kombinasi antara cara linear dengan caranya adalah harus ada cash flow-nya karena ada sampai 10 tahun. Kalau yang tadi itu kan linear tuh hanya pada saat itu, tidak diperhitungkan mulai dari tahun sebelum beroperasi sampai beroperasi 10 tahun. Kalau yang tadi hanya evaluasi awal yang linear lah. Untuk ini mulai dari tahun sebelum 2 tahun beroperasi sampai 10 tahun di cash flow itu diproyeksikan di sini berapa ya. Maka harus di dalam evaluasi pabrik itu harus ada cash flow-nya. Nah, makanya saya beri ini materi yang terakhir itu adalah sampai cash flow saja. Cash flow nanti berarti setelah pengerjaan nanti minggu depan kita akan bahas lagi pengerjaannya sudah benar atau belum. Ini template-nya nanti akan saya share di LMS ya. Template sama ini yang soalnya akan saya share di LMS. Ada pertanyaan di sini tadi? Halo? Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya cukupkan untuk kuliah ekonomi teknik ini. Nanti pembelajaran selanjutnya adalah di LMS ya. Tugasnya di LMS ya. Belum saya share sih ininya tugasnya. Selanjutnya minta tolong dicek di LMS. Mungkin nanti sebentar lagi saya share soal sama ininya template-nya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, minta tolong ketua kelas untuk menutup dengan doa.